sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, selamat datang dan selamat beribadah dalam kebaktian pada sore hari ini. Kita sungguh bersyukur sukacita kita bisa hadir di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Ia harus bangkit. Menunjukkan bahwa memang benar Yesus telah bangkit dari kematian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mengenali." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memuji dan meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya
bahwa Dia telah bangkit. Percaya bukan karena melihat. Mari kita menaikkan pujian. Jemaat dipersilakan berdiri. Ibrani 10 ayat 19, 22 dan 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena kita sekarang dari macam-macam dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Hai, mari sembah, mari kita menyanyikan pujian kita ini. Mulia namanya, makanya
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini hari kebangkitan. Mari kita dengan sukacita datang beribadah kepada Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Jemaat bersihkan duduk. Persembahan pujian dari paduan suara Gloria dipersilakan.
Nama Tuhan, kiranya lagu yang dimainkan tadi menguatkan iman kita. Wahyu 1 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memungkinkan kita memiliki kepastian akan kebangkitan orang-orang yang percaya menuju ke surga. Dikau yang bangkit maha mulia, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Lukas 18 ayat 13 dan 14 menyatakan demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan hati yang tertunduk, marilah kita datang di dalam Tuhan dan mengaku segala kesalahan dan dosa yang sudah kita buat di hadapannya. Kita memohon belas kasihan-Nya, sebab Ia Allah yang Maha Kasih dan mau mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Di hadapan Allah yang mau mengampuni dosa kita, mari Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi, mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan, supaya kita beroleh pengampunan dosa. Saya persilahkan. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mengaku segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Tuhan, kami sadar tidak ada satupun perbuatan kami yang membuat kami layak di hadapan Tuhan. Tidak ada jasa kami sedikit pun. Semua adalah karena belas kasihan Tuhan. Sebab Engkau yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itulah Tuhan yang menjadi dasar keyakinan kami bahwa kami mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan pada kami. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah
pujian oleh paduan suara Gloria dipersilakan.
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus oleh darahnya, anaknya yang tunggal Tuhan kita, marilah kita hidup berdamai satu dengan yang lain dan tidak mengingat kesalahan orang lain, seperti Kristus telah mengampuni kita dan melupakan segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan memberikan salam damai satu dengan yang lain. Jadi ini pujian bersukacitalah selalu. Kristus juga yang akan menuntun hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus memandang wajah Tuhan untuk merasakan kasih dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus telah bangkit, sungguh-sungguh bangkit. Kebangkitan Kristus memberikan sukacita dan kepastian kepada kami, bahwa kami yang percaya juga akan dibangkitkan kepada kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini Tuhan, kami merayakan Paskah. Kami merayakan saat di mana Yesus bukan hanya mati, tetapi juga bangkit, menang atas maut. Itulah yang menjadi sukacita kami dalam kami merayakan Paskah. Bapa, terima kasih kami dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kuduskan kami. Ya Bapa, pimpin oleh Roh Kudus, supaya kami mengerti firman Tuhan, supaya kami menghidupi firman Tuhan, dan supaya kami hidup dalam damai sejahtera tiap-tiap waktu, karena kebangkitan Kristus yang memberikan kami sukacita yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20. Ayat 1 sampai ayat 18. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya ayat ganjil, jemaat ayat yang genap. Di bawah dua judul perikop. Yang pertama, kebangkitan Yesus. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ini pertanyaan yang penting. Apa yang terjadi seandainya Yesus tidak bangkit? Apa yang terjadi seandainya Yesus tidak bangkit? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau Yesus tidak bangkit, berarti Yesus pembohong. Karena Yesus berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kalau Yesus tidak bangkit, berarti murid-murid pembohong. Karena mereka mengatakan, Yesus bangkit. Maria Magdalena pembohong, karena mengatakan Yesus bangkit. Penulis-penulis Injil pembohong, karena mengatakan Yesus bangkit. Paulus mengatakan Yesus bangkit, Paulus pembohong. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka kitab ini berisi kebohongan. Karena Yesus tidak bangkit, tapi ditulis bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, berarti sia-sia iman kita. Karena kita mempercayai Yesus yang bangkit, padahal Yesus tidak bangkit. Tapi firman Tuhan yang kita baca barusan menegaskan bahwa ada 3 saksi mata. 2 orang sudah cukup. Kalau 3 orang, lebih dari cukup. Bahwa ketika mereka ke kubur, Yesus sudah tidak ada. Kosong kubur itu. Maria Magdalena melihat batu sudah disingkirkan. Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Dia berkata kepada 2 murid yang lain, "Ayo, datang ke kubur." Dan mereka berlari ke kubur. Lalu dikatakan Petrus bersama dengan seorang yang lain. Menurut beberapa penafsiran, seorang yang lain adalah Yohanes. Petrus itu murid yang paling tua, Yohanes yang paling muda. Maka tidak heran ketika mereka berlari, murid yang lain ini yang lebih muda lebih cepat dari Petrus. Karena Petrus sudah ngos-ngosan. Saya yang pernah ke sana betul merasakan itu memang kota Yerusalem itu tidak rata, tidak datar. Itu di dalam kota juga dia turun naik gitu ya. Bergelombang turun naik gitu ya. Jadi kalau Petrus sudah usianya lebih tua dari yang lain, berarti napasnya tidak lebih kuat dari yang muda ini, dari Yohanes. Maka Yohanes sampai di sana, melihat betul kubur telah kosong, tapi dia tidak masuk. Lalu Petrus datang masuk dan melihat, betul. Yang menarik ialah kain kapan ada di situ, kain peluh yang menutup wajahnya tidak di situ, tapi di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Kemungkinan besar Tuhan Yesus yang gulung itu ya. Dia bangkit, dia duduk, ya seperti di film The Passion of Christ ya. Dia duduk, dia gulung gitu ya. 3 orang ini menjadi saksi.
Dan kesaksian itu diteguhkan oleh malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada lagi. Ya. 2 orang malaikat, bukan 1 orang, 2 orang malaikat yang menyatakan kepada mereka. Jadi ada 2 malaikat yang mengatakan, ada 3 orang yang tahu, melihat kubur kosong. Memang ada pihak sebelah mengatakan, waktu Yesus bangkit, gak ada yang lihat Yesus bangkit. Betul, tidak ada yang lihat. Karena kebangkitan Yesus itu terjadi sebelum mereka datang ke kubur. Tapi apakah itu berarti bahwa Yesus tidak bangkit? Kubur yang kosong. Dan malaikat yang mengatakan itu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dan sebelum Yesus mati, Yesus sudah mengatakan dia akan bangkit. Dan kitab suci tidak berbohong. Tuhan Yesus tidak berbohong, murid-murid tidak berbohong, kitab suci tidak berbohong. Iman kita tidak sia-sia. Karena Yesus benar-benar bangkit. Di atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus inilah iman kita didirikan. Dalam peristiwa kebangkitan ini ada ilustrasi, yaitu ada latar belakang ini, ada salib, dan ini adalah kubur yang kosong. Memang ini tidak tepat ilustrasinya ini ya, karena menurut Yohanes pasal 19 ayat 41-42, di dekat Bukit Golgota itu ada sebuah taman, dan di situ Yesus dikuburkan. Dan memang kami pergi ke situ ya, masuk ke dalam kanan, terus itu ada posisi di mana kami bisa melihat Bukit Golgota. Tidak di dekat Bukit Golgota. Bukit Golgota itu kira-kira rumah Pak Bambang Subianto itu Bukit Golgota. Kami ada batasnya di sini. Lalu jalan ke sebelah sana, itu ada kubur agak turun sedikit. Kami boleh melihat kubur itu. Dan menurut guide yang ada di wilayah itu, dia seorang Chinese dari Malaysia, sudah melayani sekian tahun di tempat itu, mengatakan ini bukti Alkitab benar. Karena Golgota tidak jauh itu ada taman, dikuburkan di situ Yesus. Dan memang ada goa ya, bukan goa sih. Ada lubang di dalam tanah, tapi ada lubang sedikit untuk kita masuk dan melihat tempat di mana Yesus dimakamkan. Tidak jauh dari situ Yesus dimakamkan, dan mereka melihat kubur itu kosong. Tidak ada yang ada di situ, tidak ada. Dan ini walaupun ini ada ilustrasi, ini mengatakan bahwa peristiwa kematian Yesus tidak bisa lepas daripada peristiwa kebangkitan Yesus. Kita perhatikan yang pertama. Paulus dengan ilham Roh Kudus dan juga berdasarkan saksi-saksi mata yang dia tahu, Petrus dan sebagainya, berkata, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ada 2 hal di sini. Yang pertama, Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci. Ya, Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci. Paulus adalah seorang ahli Taurat. Dia mengetahui nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, apalagi setelah dia diberi ilham oleh Roh Kudus. Maka dia menegaskan Yesus telah mati berdasarkan sesuai dengan kitab suci. Artinya apa? Kebangkitan Yesus tidak terjadi dengan tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya. Perjanjian lama mengatakan bahwa Yesus akan bangkit. Yesus mengatakan bahwa dia akan berada di dalam kubur 3 hari. Setelah itu dia akan bangkit. Kebenaran ini menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan Paulus juga bertemu dengan Petrus. Paulus bertemu dengan murid-murid yang lain yang masih hidup, yang menjadi saksi mata. Ingat peristiwa terakhir di Kisah Rasul 15, ada sidang di Yerusalem, di situ ada Petrus. Pasti Paulus telah mendengar tentang Yesus langsung dari saksi mata. Maka dapat dikatakan bahwa Yesus benar-benar telah mati. Tidak diragukan lagi. Bukankah teman-teman kita mengatakan Yesus tidak mati, Yesus digantikan oleh orang lain, yang mati bukan Yesus? Mana kita lebih percaya?
orang yang mengatakan itu 600 tahun setelah Yesus mati. Atau orang yang hidup pada masa di mana Yesus mati, jadi saksi mata. Beberapa orang melihat Yesus disalib. Beberapa orang melihat Yesus mati. Beberapa orang mengantar ke kubur. Dan melihat Yesus mati, Yesus dikafani, dikasih rempah-rempah. Itu menunjukkan bahwa saksi-saksi mata lebih dari satu orang, lebih dari dua orang, ada banyak orang menjadi saksi di mana Yesus ditusuk. Lambungnya keluar darah dan air. Saksi mata jelas, tidak perlu diragukan lagi. Maka kalau ada orang katakan, oh Yesus tidak mati, itu digantikan oleh mulutnya. Saya nonton di video itu YouTube lucu. Si A mengatakan yang digantikan itu Yudas Iskariot yang menggantikan. Yang mengatakan itu Yohanan. Yohanan dari mana ceritanya? Tidak perlu ragu, Alkitab itu ya dan amin. Yesus benar-benar telah mati. Saksinya banyak. Bukan cuma orang yang ngomong yang gak pernah jadi saksi. Yesus disaksikan kematiannya di kayu salib. Waktu Yesus jatuh diturunkan dari tiang itu saksinya banyak. Dan ucapan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa itu Yesus. Kalau bukan Yesus ya maaf ya, kalau misalnya Yudas disalibkan, keluar kata-kata apa? Keluar kata-kata maki-makian. Ini bukan Yesus, saya Yudas. Maka beda akan maki-maki. Wah kalian ngawur dan dia pasti akan marah-marah. Tapi yang kita mencatat, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, ada 7 perkataan Yesus disalib yang menunjukkan itu bukan orang yang digantikan. Maka kita bersyukur Paulus menegaskan dalam Korintus, Yesus telah mati. Tapi yang kedua, Yesus mati bukan karena gagal, bukan karena kalah, bukan sekedar orang benci sama dia. Tapi Yesus mati karena ayat ini katakan karena apa? Karena apa? Dosa kita. Benarlah nubuat dalam perjanjian lama. Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus disembelih untuk menjadi korban penebusan buat kita orang berdosa. Yesus tidak bersalah, tapi menjadi bersalah karena menanggung kesalahan kita. Yesus tidak berdosa, tapi menjadi dosa untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga kita yang percaya tidak lagi dihukum. Kita yang percaya diselamatkan. Musuh manusia yang paling ditakuti adalah maut. Tapi karena Yesus mati, maka maut berada di dalam genggaman Yesus. Dan baginya kita yang percaya, maut tidak berkuasa atas kita. Ada amin? Amin. Saya bersyukur di sini tidak ada yang namanya amin. Jadi boleh katakan ada amin? Ada. Karena semua mengaminkan, ya. Yang kedua, Paulus menegaskan dalam ayat yang keempat, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Oh, ini indah ya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Sekali lagi, Yesus bangkit. Yesus tidak hanya mati. Tema firman Tuhan ini, ia harus bangkit. Mengapa harus bangkit? Karena kalau tidak bangkit, itu yang saya katakan dari awal tadi. Bahwa Yesus itu pembohong. Murid-murid pembohong. Kitab suci itu pembohong. Sia-sia kepercayaan kita. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus bangkit. Berarti Yesus tidak bohong. Murid-murid tidak bohong. Kitab suci tidak bohong. Iman kita tidak sia-sia. Karena Yesus betul-betul bangkit. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dapat saya katakan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kalau Yesus mati tapi tidak bangkit, tidak ada artinya. Sama seperti semua orang lain. Mati ya sudah mati. Kita nggak tahu di mana dia berada. Ya. Mulai dari zaman Adam, Abraham, Musa, Daud dan sebagainya. Mati dan tidak ada
apa-apa lagi dengan mereka. Tapi karena Yesus bangkit, kita punya pengharapan. Tapi kebangkitan, kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Maka dua hal ini adalah satu kesatuan. Sehingga ketika kita mengatakan merayakan Paskah, itu tidak luput dari Jumat Agung. Kenapa? Jumat Agung adalah jalan menuju ke kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan satu paket. Coba kita lihat dalam Perjanjian Lama. Waktu Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh mereka menyembelih domba atau kambing. Darahnya dilaburkan pada ambang pintu rumah. Malaikat maut akan datang, lewat di setiap rumah dan menemukan kalau ada darah di ambang pintu, maka malaikat tidak akan membunuh anak sulung yang ada di rumah itu. Sebaliknya, kalau tidak ada darah di ambang pintu, malaikat maut akan masuk, membunuh semua anak sulung yang ada di rumah itu, termasuk binatang-binatang yang sulung. Pertanyaannya, di bagian mana karya penyelamatan Allah itu? Apakah waktu domba disembelih lalu dilaburkan darah di ambang pintu, atau ketika malaikat maut lewat? Dapat dikatakan dua-duanya berkaitan. Ada korban, ada darah yang dilaburkan, malaikat maut lewat, pesah, lewat. Paskah itu dikata pesah, lewat. Artinya apa? Ada kematian, korban, dilaburkan darahnya, malaikat maut lewat, Yesus mati, Yesus bangkit, satu kesatuan. Maka kita yang percaya diselamatkan, satu kesatuan. Seandainya Yesus tidak bangkit, Paulus berkata, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Celaka banget ya. Kita masih hidup di dalam dosa kalau Yesus tidak bangkit. Tapi karena Yesus bangkit, kita yang percaya tidak lagi berada di dalam kuasa dosa. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita diselamatkan. Kita punya kepastian bahwa kita selamat. Kapan kita selamat? Kapan kita selamat? Apakah waktu kita mati lalu kita ke surga? Tidak. Keselamatan terjadi ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diperdamaikan. Pada waktu itulah damai sejahtera antara Allah yang Maha Tinggi dan kita orang berdosa diperdamaikan oleh Kristus. Jadi damai sejahtera itu, hubungan yang dipulihkan antara Allah dan manusia, itulah keselamatan. Kita tidak dimurkai lagi oleh Allah, kita tidak berada di bawah penghukuman Allah, tapi kita selamat. Pada waktu itulah sebenarnya kita sudah selamat. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia. Tapi firman Tuhan menyebutkan Yesus bangkit, dan memang dia harus bangkit sesuai dengan tema kita. Nah, apa artinya kebangkitan Kristus bagi kita? Kebangkitan Kristus berarti menunjukkan Yesus berkuasa atas maut. Maut itu sangat ditakuti, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin menegaskan, maut itu bukan mati lalu nanti kita masuk neraka. Maut bukan itu. Maut artinya keterpisahan kita dengan Allah. Kalau kita terpisah dengan Allah, ini celaka. Kita hidup secara jasmani, tapi sebenarnya kita mati secara rohani. Masih ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Sebelum itu Tuhan berfirman, jangan makan buah pohon ini. Karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi waktu mereka makan, mati nggak? Mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka mati secara rohani, terpisah dari Allah. Mereka dikuasai oleh dosa dan mereka diusir dari hadapan Allah. Maut adalah sesuatu yang ditakuti, tapi Yesus bangkit, dia berkuasa atas maut. Maut tidak dapat mengalahkan dia. Sampai-sampai Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Ibarat lebah menyengat membuat orang bengkak, maka kuasa maut tidak ada lagi. Sengat maut itu tidak berkuasa atas orang yang percaya Yesus. Saya minta satu orang membaca buat kita Roma pasal 8
ayat 1 dan 2. Silakan yang sudah dapat dengan suara lantang membacakan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Pak Tri boleh membacakannya? Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, terima kasih. Demikianlah sekarang. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tidak ada penghukuman lagi. Maut tidak berkuasa lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus. Maka kita yang percaya Tuhan Yesus ini beruntung sekali ya. Orang lain sampai sekarang loh berusaha supaya mereka selamat. Kita loh hanya percaya kita diselamatkan. Tapi bagi orang lain tuh aneh. Kok cuma percaya saja diselamatkan? Enak banget. Hanya percaya, iya hanya percaya. Maunya kayak gimana? Ya harusnya kalau selamat itu harus berusaha, harus melakukan ini dan itu, supaya nanti Tuhan lihat, oh dosamu sedikit, kebaikanmu banyak. Nggak ada, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab menegaskan, hanya percaya kita diselamatkan. Hanya percaya kita tidak lagi mengalami maut. Kenapa? Karena Yesus memegang kunci alam maut. Dia tidak berkuasa atas kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, kebangkitan Yesus menunjukkan, memberikan contoh dan teladan bahwa Yesus adalah anak Allah yang taat. Allah anak yang taat kepada Bapaknya. Ingat, kebangkitan Yesus tidak terjadi dengan tiba-tiba. Jauh di dalam kekekalan, Allah sudah merancangkan penyelamatan melalui kematian dan kebangkitan. Yesus tahu dia diutus ke dalam dunia untuk mati, tapi juga untuk bangkit. Dia bukan hanya taat menghadapi penderitaan di atas kayu salib, tetapi juga menggenapi, bangkit, menang atas maut. Dalam pengakuan iman kita, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan sebagainya, yang turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Yesus menang atas maut. Dan itu bagian dari karya keselamatan Allah. Ketaatan bukan hanya pada kematian, tapi juga ketaatan menghadapi, melawan maut, dan Yesus menang atas maut. Ketaatan bukan hanya di kayu salib, tetapi menggenapi seluruh rencana Allah melalui kematian dan kebangkitan. Belajar dari ketaatan Kristus, kita juga perlu taat. Taat bukan hanya di dalam pergumulan, di dalam persoalan, tetap taat kepada Tuhan. Tapi ketika kita sukacita dan berkemenangan, kita tetap taat dan setia kepada Dia. Tidak menjadi sombong, tidak hilang arah dan melupakan Tuhan di dalam sukacita kita. Yang berikut, kebangkitan Yesus menunjukkan Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Di sepanjang sejarah, tidak ada seorang manusia pun yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun dia sudah mati. Siapa yang berani mengatakan demikian? Karena mereka tidak punya kuasa apa-apa. Tapi Yesus, Dia berkuasa. Dia memiliki hidup yang kekal itu dan memberikannya kepada kita yang percaya. Itu akibat kebangkitan Yesus. Yang terakhir, kebangkitan Yesus berarti Yesus memberikan semangat baru dan semangat dan pengharapan yang baru. Memberikan semangat dan pengharapan yang baru. Mengapa? Karena orang susah bergumul dengan hidupnya. Bagaimana bisa mendapatkan pertolongan? Kita yang percaya Yesus punya kepastian bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi juga yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati bagi kita, menang atas maut, bangkit, dan menjadi juru syafaat kita sampai saat ini. Dialah sumber pertolongan kita. Kepada Dia kita bisa datang membawa pergumulan kita.
Setiap orang percaya kita punya penolong yang kepadanya kita bisa meminta, berharap dan berdoa. Jangan datang kepada dukun, jangan datang kepada orang pintar, itu misteri. Ketika kita ada dalam pergumulan, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Jangan kita diperhamba oleh roh-roh dunia. Kita takut dengan roh-roh jahat. Kita seperti mereka, bawa sesajen. Ingat ya, kalau kita ke kuburan, jangan bawa sesajen. Jangan bawa sesajen. Siapa yang makan sesajen? Lebih baik kita makan saja. Waktu saya masih kecil, di bawah rumah saya itu, dekat rumah saya itu ada kuburan Cina. Itu kalau cengbeng itu, cengbeng apa? Cingbing. Ya, kami di Jakarta cengbeng bilangnya. Cengbeng. Iya, kami di Jakarta bilangnya cengbeng. Kok ternyata salah, tapi udah menjadi biasa, cengbeng gitu ya. Jadi untuk kesempatan kami ke kuburan, karena ada roti, ada buah di sana. Setan nggak bisa marah sama kami. Oh, kami anak Tuhan Yesus. Ya, nggak ada kesurupan. Tapi kalau kita percaya, jangan ambil, setan marah. Nanti rohnya marah, ya bisa langsung kita disurupin sama roh jahat. Jangan takut ya, jangan takut. Kita anak Tuhan, masa kalah sama roh jahat? Ya. Kalau kemana-mana jangan pergi ke dukun, minta apa namanya itu, bekal ya. Kita biasanya orang dari timur khususnya ya, kalau dari lain saya kurang tahu. Itu kalau mau meninggalkan kampung halaman, itu ada aja bekalnya tuh. Ya. Dulu zaman saya masih remaja tuh ada akar bahar di sini. Betul ya Pak Tay? Akar bahar dulu ada isinya tuh. Jadi kalau Pak Pedro sih ya, di samping juga begitu ya. Akar bahar tuh ada isinya. Jadi kalau udah ketahui, bahar tuh ada isinya. Nggak tahu isinya apa, perutnya mungkin ya. Ditipu oleh roh jahat ya. Sampai-sampai kita takut sama roh jahat, kita tertekan. Wah ada apa? Santet. Oh kita orang percaya nggak mempan sama santet. Bukan karena kita hebat, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Santet itu takut sama kita. Nah kalau orang Kristen kena santet, jangan-jangan ini nggak punya Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Pikir-pikir. Kalau benar, sekarang saatnya terima Tuhan Yesus. Maka kita orang yang percaya pada Yesus punya pengharapan hidup yang berkemenangan. Ada pergumulan bisa datang pada Yesus. Yesus sanggup, Ia sanggup, Yesus sanggup. Apa lagi? Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Datang pada Yesus, karena Yesus bukan hanya mati, Dia bangkit. Dan hari ini, mari kita masuki hari ini, hari-hari selanjutnya dengan hidup yang berkemenangan. Sukacita, karena kita punya Yesus yang adalah segala-galanya. Yesus yang sudah menang dan memenangkan kita atas setiap persoalan dalam hidup kita. Yesus mau mendengarkan doa kita. Pergumulan kesakitan kita, pergumulan ekonomi kita, pergumulan anak-anak kita. Tuhan Yesus mendengarkannya. Tetap menaruh percaya kepadanya. Yang terakhir, selamat merayakan Paskah dengan sukacita yang berkelimpahan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dulu sejenak merespon firman Tuhan bagi kita masing-masing. 1 menit. Jemaat persilakan berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman kita dengan kata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari
Mari kita berdoa, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Paskah Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan kami punya pengharapan akan masa depan yang cerah oleh karena Tuhan ada dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami bersama-sama bersehati berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Untuk para pelayan, baik pembimbing, para penatua pendamping, para pengurus baik BPH maupun komisi-komisi yang ada, para koordinator wilayah, para guru sekolah minggu, dan setiap jemaat aktivis yang terlibat dalam pelayanan di gerejamu ini. Saudara Ardi yang menjadi pembimbing pemuda remaja, dan juga Pak Yohanes sebagai pastor. Penuhi dengan hikmat, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera untuk memenuhi panggilan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Perlengkapi dengan segala yang baik. Berkati pribadi mereka sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan. Dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Kasih karunia Allah melimpah atas mereka, sehingga pelayanan mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat jemaatmu di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat dengan segala pergumulan, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak, ekonomi, kesehatan. Tuhan tolonglah, dampingi jemaat, pegang tangan mereka, berjalan bersama dengan mereka, kuatkan hati dan iman mereka, sehingga mereka tetap teguh di dalam kasih karunia-Nya. Buat yang sakit atau dalam proses pemulihan, dalam perawatan, Penatua Ita Unani, Ibu Iwan Pangaribuan, Bapak Enos Tumbiak, Ibu Dwi Masai, Ibu Erma, Bapak Fernandus, Ibu Bonar Sirait, Saudari Gracia, dan mungkin ada yang lain yang kami tidak sebut di sini. Kasih karunia Tuhan atas mereka, jamahan Tuhan atas mereka, kesembuhan Tuhan menjadi bagian mereka. Kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam dunia ini. Penatua Margareta Unani tanggal 27 Maret, Bapak Max Maindoka tanggal 28, Saudara Kevin tanggal 28, anak Renal Robinson Cianipar tanggal 28, Ibu Emi Kansil tanggal 29, dan Ibu Chelsea Maindoka tanggal 30. Kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus dan memohonkan sukacita mereka untuk atas ulang tahun ini, membawa mereka untuk lebih tekun di dalam Tuhan dan bersungguh-sungguh mengikut dan melayani Tuhan. GKI Pergaulan Bundar sebagai gereja pusat, kami berkati Tuhan, para majelis, pendeta dan penatua, para hamba Tuhan lain dan seluruh jemaat, agar terus bertumbuh dan bertambah di dalam kasih karunia Tuhan, semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Bangsa kami Tuhan jaga agar tetap terpelihara, aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera. Para pemimpin kami dengan hikmat Tuhan membawa kebaikan bagi bangsa ini. Oh terima kasih Tuhan. Di dalam keterbatasan kami berdoa, kami mohon dengar dan sempurnakan doa kami. Yang kami bawa kepadamu hanya beralaskan satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa demikian. Warta Jemaat Minggu 24 Maret 2024.
Terima kasih untuk pelayan yang bertugas pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian dari Liturgos, Sinar, Musik, juga Pak Ferry yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mengucapkan terima kasih juga kepada paduan suara yang telah mempersembahkan pujian pada sore hari ini. Selamat ulang tahun untuk Penatua Margareta Unani, Pak Mas Mendoka 28 Maret, Kevin Permana 28 Maret juga, anak Reno Robinson Sianipar tanggal 28 Maret. 28 Maret semua ini ya. Bu Emi 29 Maret. Bu Emi, selamat ulang tahun. Ibu Chelsea Maindoka 30 Maret. Perwil wilayah Barat-Barat pada hari Minggu 7 April 2024 pukul 11 bertempat di keluarga Ibu Yuli Satiran, dilaksanakan di gereja. Selanjutnya, Selatan 16 April 2024 pukul 17 bertempat di keluarga Octavianus, beralamat di PPI FC 3. Selanjutnya, Barat Utara Selasa 23 April pukul 19 bertempat di keluarga Yohanes Sudarno, PPI Blok AT nomor 5. Wilayah Timur Rabu 26 April pukul 19 bertempat di keluarga Ibu Esther Oni Abraham, PBI 2, bukan PBI mungkin ini ya, PBI ya, PBI 2 Blok Z nomor 3. Persekutuan Pemuda setiap hari Sabtu pukul 18 bertempat di gereja. Doa malam Kamis 4 April pukul 18 dipimpin oleh Penatua Yastiani. Perunya Raya Paskah dilaksanakan pada hari Selasa 2 April pukul 19 bertempat di gereja. Demikian warta Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang akan mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nyanyian persembahan terima kasih ya Tuhan. Oleh kasih-Mu
kami bersukacita dan penuh syukur karena Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kesetiaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mengumpulkan persembahan ini yang sesungguhnya adalah milik Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami. Maka kami berdoa Tuhan, memohon supaya persembahan ini dan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau yang menguduskan, melayakkan, Engkau yang memakai penatua untuk mengolah persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang sudah memberi, supaya hati kami semakin bersyukur, semakin bersukacita, dan semakin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang sejati. Melalui kebangkitan Kristus ada kepastian hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Mari kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus atas kepastian keselamatan yang disediakan bagi kita, orang yang percaya. Hai bangkit bagi Yesus. Para pria akan menyanyikan lebih dahulu yang pertama. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panji raja dan jangan bergerak, tegak semakin jaya. Tuhanku ikutlah, meningkat tiap lawan, menuntut menyembah. Bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan, harinya hilang, dan Dia tak terhilang, pasukan kuasa-Nya semakin berbahaya, semakin tak legam. Bangkit bagi Yesus, mohon kuasa-Nya, benar kamu sendiri tentu tak curang, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah bangkit. Maka kebangkitan Kristus kiranya memberikan dampak yang besar dalam hidup kita. Ada sukacita, damai sejahtera, kemenangan yang kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Maka pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Namamu, kuasamu, kasihmu
Pembaptian selesai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.